Saya ucapkan selamat malam bagi kita semua dan selamat sahabat. Kita kembali mengucap syukur pada Tuhan. Kita boleh mengikuti acara CGC untuk malam yang ketiga dengan judul tema besar, Aku Akan Pergi. Dan pembahasan pada malam ini adalah dengan judul Kuasa Roh Kudus. Baik, sebelum kita akan memulai acara ini, marilah kita awali dengan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Baik, kita akan mendengarkan lagu pujian dengan judul I Will Go, Aku Akan Pergi. Suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Mari kita nyanyikan sama-sama lagu tema kita. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku kan pergi. Baik, untuk doa firman Tuhan, mempersilakan Pendeta Benny. Mari kita kembali berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu yang begitu besar. Kami terpesona oleh karena kasih dan rahmat Tuhan tersebut. 1 minggu telah Engkau berkati kami dari segala jerih lelah pekerjaan kami. Memasuki Sabat Tuhan, kembali kami rindu disegarkan, dipulihkan, dan merasakan damai sejahtera bahkan sukacita dari Tuhan. Dan biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan kembali Engkau curahkan, agar kiranya kami boleh mengerti firman Tuhan, dan jiwa kami bersorak-sorai, berbahagia, oleh karena kami tahu
Engkau Allah kami dan kami adalah umat-Mu. Berkati kami semuanya yang mengikuti melalui Zoom, Facebook, bahkan nanti siaran ulangnya Tuhan. Agar kiranya berkat yang daripada surga menjadi bagian kami semua. Inilah doa harapan kami Tuhan. Pakai lidah, bibir, hati, pikiran hamba. Agar kiranya kehendak Tuhan yang akan disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, selamat sahabat bagi kita semua. Selamat sahabat juga bagi Bu Liana yang di Facebook dan juga yang lainnya. Selamat sahabat bagi kita semua yang ada Zoom, yang ada di Jawa ini, bahkan ada sahabat teman saya ya dari Sumatera, luar biasa ini ya. Tuhan memberkati selalu. Baik, kita telah belajar 2 malam berturut-turut yang lalu bagaimana Yesus memanggil kita semua. Dan ketika kita menjadi pengikut-pengikut Yesus, ada satu kemajuan dalam hidup kita. Ada yang namanya pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani ini adalah sebuah panggilan yang indah, yang kudus, yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Yang pertama adalah bahwa kita diajak untuk bekerja sama dengan Tuhan, bekerja sama dengan Raja segala raja, bekerja sama dengan Tuhan pencipta alam semesta. Kita diundang untuk masuk ke dalam persekutuan yang mulia itu, ya, untuk pergi. Dan kita pergi bukan dengan tanpa persiapan, kita pergi bukan pergi tanpa diberikan sesuatu oleh yang mengutus kita, yaitu Tuhan sendiri, tetapi kita pergi pertama-tama yaitu melalui kuasa doa. Kemudian sesudah itu Tuhan mengajar kita bahwa ada waktu yang kita harus ambil, yaitu meditasi dan ibadah. Firman Tuhan, persekutuan bersama dengan umat-umat Tuhan. Sekarang ini tentunya oleh karena adanya COVID, banyak kali kita terganggu untuk persekutuan bersama saudara seiman, bersama dengan umat-umat Tuhan yang lain. Tetapi luar biasa, Tuhan memberikan semua indah pada waktunya. Mungkin kita tadinya gaptek ya, tapi sekarang karena ada COVID kita jadi bisa mengetahui cara memakai internet. Kalau dulu hanya tahu memakai Facebook, sekarang sudah lagi ditambah dengan beberapa aplikasi di mana kita boleh bertemu secara massal ya, ramai. Bisa 100 orang, bisa 200 orang, bahkan sampai 1000 orang pun bisa kita berkumpul. Hanya berkumpul di tempat masing-masing, menggunakan internet bisa bertemu kita semua. Kalau dulu Tuhan memberikan sebuah nubuatan bahwa di Matius pasal 24 tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus adalah ketika berita Injil itu diberitakan ke seluruh dunia. Dulu kita bertanya-tanya bagaimana caranya orang bisa mendengarkan kabar Injil ini ke seluruh dunia. Kalau sekarang sudah tidak heran lagi kita. Kenapa? Kita ada di Jombang, bisa sampai ke ujung Kulon sana pun sudah bisa mendengarkan firman Tuhan. Yang ada di Sumatera, kita boleh memberitakan firman Tuhan. Orang-orang ada di Papua, di sana di Sorong ya, Wamena, semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil sekarang ini di zaman kita. Itu sebabnya hal ketiga ketika kita akan pergi, memutuskan, karena keputusanku akan pergi, ada satu hal yang harus kita ketahui, yaitu bahwa ada satu kuasa di mana kalau kuasa ini tidak kita terima, maka sia-sialah kita pergi. Bahkan saya boleh katakan sia-sia jugalah kita beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kenapa? Karena kuasa yang satu ini adalah kuasa ilahi. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah perwakilan yang menggantikan Yesus ketika Yesus harus naik ke surga. Dialah yang bersama-sama dengan kita di dalam dunia ini. Ketika Tuhan memperkenalkan rencana keselamatan. Rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita manusia dalam bahasa kita supaya kita mengerti. Ada dipakai istilah oleh Tuhan sendiri Bapa, ada istilah dipakai oleh Tuhan itu adalah Anak, dan ada istilah yang Tuhan pakai Roh Kudus. Tetapi semuanya ini adalah Allah yang sama. Hanya diberikan kepada kita supaya kita mengerti bahwa ada masing-masing di dalam porsinya atau fungsinya atau pekerjaannya. Bagaimana Yesus sebagai anak itu adalah perantara imam besar kita kepada Tuhan yang digambarkan sebagai Bapa.
Kemudian ketika imam besar itu harus naik ke surga, kembali kepada tahtanya, maka di dunia ini tidak boleh kita ditinggalkan tanpa pendamping. Tidak bisa manusia itu ditinggalkan tanpa penolong. Itulah Allah dalam manifestasi yang digambarkan oleh Tuhan sendiri dalam firman-Nya Alkitab, Roh Kudus. Itu sebabnya Yesus berkata, kalau kita berdosa kepada anak itu diampuni, berdosa kepada Bapa diampuni, tapi berdosa kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa? Bayangkan Allah yang ada bersama-sama dengan kita, Dia yang ada di dalam kita, bahkan kalau itu yang penolong itu Tuhan itu yang mau menolong kita, kita tolak, tidak mau kita ditolong. Sementara kita sedang tenggelam ke dalam jurang dosa. Tapi waktu mau ditolong kita tidak mau ditolong. Bagaimana mungkin kita bisa diselamatkan? Itulah sebabnya kenapa dosa kepada Roh Kudus tidak akan diampuni. Kenapa tidak diampuni? Dalam pengertian bahwa penolongnya ditolak, binasalah kita. Siapalah yang sanggup menolong kita kalau bukan Roh Kudus itu sendiri? Kenapa? Karena Roh Kudus itu juga disebut sebagai Roh Kristus. I will go. Aku akan pergi. Pergi dengan apa? Pergi dengan kuasa Roh Kudus. Ya. Apakah kelihatan gambarnya? Kelihatan kira-kira ini semua? Kelihatan, Pak. Oke. Aku akan pergi. Pertumbuhan rohani kita ketika Yesus telah memanggil kita dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dari perhambaan dosa dimerdekakan kita ke dalam kerajaannya, dan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Ada satu kuasa yang Tuhan mau berikan kepada kita. Dengan kuasa inilah kita akan menjadi apa? Saksi Tuhan. Kuasa, power dalam pengutusan, penugasan kita untuk pergi dalam penginjilan. Segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku, kata Tuhan Yesus. Kemudian dia menugaskan saya dan saudara, pergi, muridkan, baptiskan, ajarkan. Ya, lebih lanjut Tuhan berkata bahwa kita akan menerima kuasa. Apa itu? Kalau Roh Kudus turun atas kita, ya. Dan kalau Roh Kudus turun atas kita, kita akan menjadi saksi. Ya, saksi di mana? Penginjilan kita di mana? Rumah tangga, ya. Mungkin bagi saya dan saudara yang ada di Jawa Timur, Conference Jawa kawasan Timur. Mungkin Anda yang ada di Sumatera, daerah Sumatera, ada yang di utara, selatan, barat, ya, masing-masing di dalam tempatnya masing-masing. Bahkan kalau Tuhan pakai kita akan katakan, Tuhan, aku akan pergi kemana? Bahkan kalaupun Tuhan utus kita kemana? Ke seluruh dunia. Ada hasil, ya, ada hasil. Ketika kita datang kepada Tuhan, jangan lupa melalui pelajaran kita malam pertama berdoa, kita harus melakukan penyerahan total, penyerahan sepenuhnya. Tidak ada 50% berserah, tidak ada 80% berserah, bahkan jangan berserah 99%. Harus berserah 100%. Agar kita memperoleh kuasa, agar kita memperoleh kerohanian yang luar biasa dari Tuhan, memperoleh kesucian. Dan ketika kita pergi dengan Tuhan, Dia akan mengutus kita pergi dengan kuasa. Kita akan terhubung dengan surga. Kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi. Kita akan menjadi orang-orang yang peduli. Kita akan menjadi orang-orang yang percaya diri. Walaupun mungkin kita bukan orang pintar, berpendidikan tinggi, bukan berpendidikan teologia, bahkan kita bukan seorang yang kaya raya, atau mungkin kita kaya tapi kita belum memiliki titel yang luar biasa, atau kita memiliki titel yang luar biasa tetapi pekerjaan kita biasa-biasa. Kita akan dibuat oleh Tuhan ketika kita pergi dengan Tuhan menjadi orang yang percaya diri. Murid-murid, rasul-rasul bukanlah orang yang luar biasa. Dari antara mereka yang paling luar biasa adalah Yudas, tapi dia gagal. Ada satu lagi yang lebih luar biasa lagi, yaitu Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang sangat terpelajar, tetapi penyerahan total, dia berjalan dengan Tuhan. Hasilnya luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang terpanggil. Ketika kita mau pergi dengan Tuhan, Dia akan mengutus kita dengan kuasanya. Sehingga kita akan memperoleh satu pekabaran yang luas di dalam waktu-waktu yang luar biasa ini. Ya.
Kalau HP saja perlu untuk dicas supaya ada kuasanya, supaya hidup dia, ya kan? Apalagi saya dan saudara, kita perlu juga dia apa? Di-charge. Charge kita adalah apa? Listrik kita adalah Roh Kudus. Bapak Ibu saudara yang saya kasih, kita perlu di-charge. Untuk bisa di-charge, kita harus benar-benar menyerahkan diri kita secara total, ya. Di negara-negara kerajaan, ketika raja atau di satu tempat yang lain mungkin ratu sebagai yang paling berkuasa, paling tinggi kekuasaannya, memberikan sebuah penugasan kepada hambanya, maka hambanya akan menjawab, "Ya rajaku yang mulia, aku adalah hambamu yang rendah hati, yang rendah diri, ya. Aku adalah hambamu yang paling menurut. Aku akan pergi. I am your highness, most humble, most obedient servant. I will go." Aku akan pergi. Aku ya Tuhanku yang paling rendah hati. Ketika Tuhan Yesus mengutus kita, kita haruslah juga menjawab dengan jawaban yang sama. Ada seorang yang bernama William Borden. William Borden ini adalah seorang yang sangat kaya raya, ya. Dia lahir sudah kaya raya. Siapa di antara kita lahir sudah kaya raya? Ini dia lahir sudah dapat warisan jadi orang yang kaya raya. Tetapi tahukah Anda, William Borden memiliki sebuah Alkitab. Ketika dia kuliah, di bagian belakang Alkitabnya dia menulis kata-kata "no reserves", di mana beberapa tahun kemudian ketika dia sudah melayani dan dia keliling dunia, ke Afrika, ke Asia, ya, ke Eropa, dia mengelilingi dunia ini, kemudian dia tambahkan dua kata lagi di belakang Alkitabnya, "no retreats", ya. Kemudian di penghujung hidupnya nanti, ketika dia sakit dan akhirnya meninggal, dia menuliskan dua kata lagi, "no regrets". William Borden seorang yang kaya raya tetapi hidup dengan pelayanan. Ketika dia membaca kisah tentang Tuhan Yesus, ketika dia berdoa dan menyerahkan dirinya secara sepenuhnya, ketika dia memahami bahwa Tuhan Yesus memberikan sebuah tugas untuk menginjil, memberitakan kabar baik kepada mereka yang memerlukan pertolongan dan pengharapan, William Borden menulis, tidak ada pengganti, no reserves, tidak ada cadangan. Artinya adalah dia mau bilang, bukan orang lain, saya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki pemahaman yang sama seperti William Borden? Ketika dia berangkat pergi untuk melakukan penginjilan, dia sendiri yang memutuskan ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Ketika dia sudah tamat dari pendidikannya, kemudian dia mengambil lagi mata pelajaran atau kuliah di bagian penginjilan, dia tamatkan itu, kemudian dia pergi. Dia sangat rindu untuk membantu orang-orang yang ada di Asia, khususnya yang ada di negara Cina yang memerlukan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Dia tuliskan, tidak ada kata mundur. Artinya dia akan maju terus. Keluarganya, sahabat-sahabatnya, banyak yang menyayangkan keputusan daripada William Borden untuk pergi menjadi seorang misionaris, untuk menjadi seorang utusan Tuhan, mengabarkan kabar baik. Kenapa? Karena dia punya harta yang banyak. Ya, ibarat kata dia duduk-duduk saja, sebenarnya nggak ngapa-ngapain, dia akan adalah orang yang sukses secara materi. Tetapi dia tidak memilih itu. Ada sebuah perusahaan yang menawarkan gaji yang sangat tinggi kepada William Borden, tapi dia tolak. Kenapa? Karena dia mau bekerja kepada raja di atas segala raja, kepada Tuhannya, kepada juru selamatnya, Yesus Kristus. Dia memilih sebuah pekerjaan yang tidak punya gaji. Dia bahkan merelakan waktunya, memberikan tenaganya, bahkan memberikan hartanya untuk pekerjaan Tuhan, membantu orang-orang. Dan ketika suatu waktu dia harus mengajar, dia memutuskan untuk belajar dulu karena dia mau konsentrasi di orang Cina yang Muslim. Kemudian dia coba untuk mempelajari bahasa Arab. Dia pergi ke daerah Mesir, dia mau belajar. Tetapi sungguh sayang, di sana dia menderita satu sakit yang parah dan akhirnya dia harus meninggal. Tetapi sebelum dia meninggal, dia memberikan dua kata, no regrets. Tidak ada penyesalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi,
ketika Tuhan Yesus menugaskan saya dan saudara, orang-orang percaya yang sudah melihat dan merasakan kasih-Nya. Mungkin dalam hidup kita tidak selamanya enak. Bahkan mungkin ada satu waktu di mana sepertinya keputusan kita itu adalah keputusan yang salah mungkin di mata orang-orang. Tetapi ketika kita menyadari bahwa panggilan itu adalah panggilan yang mulia, pekerjaan itu adalah pekerjaan yang mulia, kita boleh katakan dengan kata yang sama seperti William Borden, tidak ada penyesalan. Dan dia mati bukan mati dalam penyesalan, dia mati dengan tidak ada penyesalan. Kenapa? Karena William Borden tahu bahwa ketika dia tidak menyayangkan nyawanya demi nama Tuhan Yesus, hidup yang kekal itu telah dijamin di dalam nama Tuhan Yesus. Kehadiran Kristus di zaman murid-murid, rasul-rasul, dapat dilihat sudah hampir ditarik dari murid-murid. Dia harus segera untuk naik kembali ke surga. Tetapi pemberian kuasa yang baru adalah bagian murid-murid zaman itu dan zaman kita sekarang ini. Ya, Roh Kudus harus dikaruniakan dalam kepenuhannya, memeteraikan murid-murid Tuhan Yesus untuk pekerjaannya. Lukas 24 ayat 49. Dan aku, kata Juru Selamat, akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Bapak Ibu Saudara, Corona kurang lebih 8 bulan. Semua orang di seluruh dunia harus tinggal di rumah. Apakah kita pernah meyakini bahwa musibah ini adalah suatu berkat bagi kita umat Tuhan? Kenapa saya katakan suatu musibah tetapi adalah berkat? Karena ketika kita disuruh tinggal di dalam rumah-rumah kita masing-masing, kita mau percaya bahwa ini adalah waktunya kita diperlengkapi dan menerima kekuasaan dari tempat tinggi. Ini adalah waktunya bahwa kita diberikan kuasa Roh Kudus kepada kita. Juru Selamat tahu bahwa tidak ada perbedaan pendapat, meskipun masuk di akal, akan melunakkan hati yang keras atau menghancurkan lapisan keduniawian dan kasih akan diri sendiri. Ia mengetahui bahwa murid-muridnya harus menerima pemberian sorga, bahwa Injil akan mengesankan hanya bila itu dimasyurkan oleh hati yang dihangatkan, oleh bibir yang difasihkan, oleh pengetahuan yang hidup tentang Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan kehidupan melalui Roh Kudus. Pekerjaan yang dipercayakan kepada murid-murid saya dan saudara akan menuntut kegunaan yang besar, karena arus kejahatan berjalan dalam dan kuat terhadap mereka. Seorang pemimpin yang waspada dan tekun memegang kuasa kegelapan, dan para pengikut Kristus akan dapat berperang demi kebenaran hanya oleh pertolongan Allah, hanya oleh pertolongan Roh Kudus-Nya yang diberikannya kepada saya dan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penyerahan total. Mari pergi dengan penuh kuasa dari Roh Kudus. Mari kita pergi dengan metode Kristus. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, kepada saya, kepada kita semua, dan akan mengingatkan kita semua akan semua yang telah Yesus katakan kepada kita. Jadi janji Tuhan bahwa Roh Kudus itu akan mengajar kita, akan mengingatkan kita tentang apa? Tentang segala sesuatu yang telah dikatakan oleh Yesus, baik dalam kata-kata secara verbal maupun secara kata-kata dalam perbuatannya. Nah, inilah Roh Kudus. Metode pendekatan Yesus, metode penginjilan Yesus yang Roh Kudus mau ajarkan kita, yang Roh Kudus mau ingatkan kita adalah, yang pertama adalah berbaur, bersahabat. Ya. Kemudian kita harus menunjukkan simpati, melayani kebutuhan, memenangkan keyakinan. Kemudian kita akan memanggil dengan panggilan, mari ikut Yesus. Jadi inilah misionaris penginjilan kita, baik secara rohani, firman Tuhan,
maupun secara medis, ya, medis yaitu kesehatan. Itu sebabnya Roh Nubuat mencatat ilham daripada Tuhan melalui Roh Kudus kepada hambanya bahwa di akhir zaman ini akan ada dua metode, yaitu penginjilan melalui firman Tuhan Alkitab, tangan kanannya adalah melalui penginjilan medis atau kesehatan. Ya, bahkan akan tiba waktunya di mana ketika firman Tuhan tidak boleh lagi dibuka, penginjilan melalui kesehatan inilah yang akan efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa yang mencoba disesatkan oleh kuasa-kuasa kegelapan. Bagaimana caranya? Berbaur, bersahabat. Inilah metode Yesus yang harus kita lakukan melalui Roh Kudus dalam kita yang akan mengajar kita dan mengingatkan kita. Misionari kesehatan akan menjadi pekerjaan satu-satunya yang akan dilakukan bersama-sama dengan pekerjaan pelayanan Injil pada hari-hari terakhir. Ada dikutip dari Pelmas halaman 73. Anda tahu bahwa di dalam Matius pasal 25 ketika penghakiman terakhir itu, ya, di mana akan dipisahkan antara kambing dan domba. Ciri-cirinya adalah lapar diberi makan, haus diberi minum, orang asing diberi tumpangan, orang yang telanjang diberikan pakaian, orang yang sakit dan dalam penjara itu dilawat. Ya, bahwa orang-orang inilah yang disebut sebagai domba, umat-umat Tuhan yang sejati. Orang-orang inilah yang sebenarnya telah dikaruniakan oleh Roh Kudus, yang telah meminta Roh Kudus itu. Pekerjaan kemurahan hati yang terdapat dalam Yesaya 58 adalah pekerjaan Allah yang dituntut dilakukan oleh umat Tuhan pada akhir zaman ini, ya, pada zaman kita sekarang ini. Secara kedagingan tidak mungkin kita murah hati, tidak mungkin. Hanya oleh kuasa Tuhan yang mengubahkan di dalam kita, yaitu Roh Kudus, yang akan menjadikan saya dan saudara menjadi orang-orang yang murah hati. Karena murah hati adalah sifat ilahi. Tidak mungkin itu ada dari diri kita sendiri. Harus ada Allah di dalam kita. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya pengikut Kristus sejati yang telah berjalan bersama Tuhan dan diubahkan oleh kasih Yesus Kristus dengan tuntunan kuasa ilahi yaitu Roh Kudus yang bisa menyatakan pernyataan yang tadi kita telah baca dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kejadian 6 ayat 3 bagian A. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Banyak orang-orang Kristen sekarang ini yang tidak berdoa setiap hari meminta Roh Kudus. Padahal dahulu kala ketika dunia ini akan dimusnahkan dengan air bah, Tuhan telah berfirman bahwa Rohnya, Roh Kudus, tidak akan selama-lamanya tinggal bersama dengan kita manusia. Ini adalah waktu yang tepat kita meminta. Kenapa? Karena di akhir zaman ini ketika dunia ini manusia yang tidak mau percaya akan dibinasakan dengan api. Roh Kudus yang sama yang dulu ditarik tidak selama-lamanya tinggal. Itu juga akan ditarik secara perlahan-lahan tapi pasti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu sebabnya sekarang adalah waktu yang tepat bagi saya dan saudara. Mari kita minta kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu tidak selama-lamanya ada bersama-sama dengan kita. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Permintaan yang paling mulia, yang paling luar biasa dalam hidup saya dan saudara sebagai orang-orang percaya adalah ketika kita meminta Roh Kudus itu dicurahkan. Lukas 11 ayat 13 katakan, Bapa kita yang di surga akan memberikan pemberian yang baik. Apa itu? Roh Kudus. Kepada siapa? Diberikan kepada mereka yang meminta. Itu sebabnya mari kita minta Roh Kudus. Kapan? Setiap hari. Setiap hari. Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu, saya dan saudara, akan menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus. Di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah para Rasul 10 ayat 38.
yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ketika saya dan saudara rindu bersama-sama dengan Allah di sorga, jangan lupa, itu adalah budaya hidup yang memang sementara kita di bumi ini sudah bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Sama seperti kehidupan Yesus. Dia diurapi oleh Tuhan dengan Roh Kudus dan kuat kuasa ketika menjelma menjadi manusia. Maka saya dan saudara sebagai pengikut Yesus, sebagai murid Yesus, kita tidak lebih tinggi dari dia. Tapi Yesus katakan murid dan guru, murid bisa sama kalau tamat pelajarannya, kalau sudah menerima pelajaran itu. Ya, dalam pengertian bahwa saya dan saudara perlu meminta Roh Kudus, kuat kuasa ketika kita melakukan tugas kewajiban kita untuk menginjil, berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Kenapa? Allah menyertai kita juga. Amin. Shalom Aleichem, yang berarti sama dengan ayat dalam 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudaraku yang kukasihi, aku berdoa semoga kamu baik-baik saja dalam segala hal. Semoga tubuhmu sehat sama seperti jiwamu juga sehat. Saya ucapkan selamat sahabat, Tuhan memberkati. Shalom Aleichem. Doa saya adalah kita semua baik-baik dan sehat-sehat dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwa kita juga apa? Baik-baik dan sehat-sehat saja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Malam hari ini mari kita memberikan sebuah keputusan. Tuhan, aku akan pergi. Aku memohon dengan segala kerendahan, dengan segala ketidakberdayaanku, mohon curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Maka kita akan diberikan kuasa itu. Tuhan kita yang baik akan memberikan dan memberikannya secara penuh, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang boleh mencerminkan akan karakter tabiat Tuhan Juru Selamat kita Yesus Kristus, sehingga semakin banyak orang yang akan diselamatkan. Selamat malam, selamat sahabat, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu. Malam hari ini kami mohon ampun dosa. Kami mohon sucikan kami Tuhan, agar tidak terhalang ketika kami memohon kepadamu. Hamba memohon kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami, sehingga kami boleh pergi untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, pengharapan akan mulianya segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus. Agar kiranya kami Tuhan, tabiat kami, karakter kami akan diubah seperti Engkau. Berikan kepada kami roh yang baru, hati yang baru, agar kiranya nama-Mu selalu dimuliakan dalam hidup kami. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Sekali lagi kami mohon berkati kami Tuhan. Curahkan